Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sungguh tidak pernah salah kami memilih untuk mengikuti Engkau, berjalan dalam rencanamu. Percaya bahwa setiap rencanamu itu indah dalam hidup kami. Bukan kami sebenarnya memilih Engkau, tapi kami percaya Engkaulah yang lebih dulu memilih kami. Bawalah kami masuk ke dalam setiap kehendak-Mu, hidup setia dalam setiap pekerjaan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Sehingga kami bisa berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih, bekerjalah di tengah-tengah kami, biarlah firman hari ini menguatkan, menghiburkan, memberi jalan keluar, menegur ketika kami salah. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Mari saya bawa Anda ke Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau Anda perhatikan perikop dari Alkitab Kejadian 12, Anda akan mendapatkan perikop tentang Abram yang dipanggil oleh Allah. Hari ini saya bicara soal panggilan, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Apa itu sebenarnya panggilan? Apa arti panggilan? Efesus 4 ayat 1 berkata, biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu panggilan? Kenapa Paulus berkata bahwa hidup saya harus sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya? Nah, oleh sebab itu saya mengajak Anda untuk melihat Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3 saya berharap ini menjadi model dari panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ada empat sisi, ada 4 ruang. Kalau kita anggap panggilan Tuhan dalam hidup seseorang seperti sebuah rumah, maka dalam rumah yang bernama panggilan Allah itu ada 4 ruang. Ada 4 faktor pembentuk sebuah panggilan. Nomor 1, menurut saya, Anda lihat ayat 1, dia berkata, berfirmanlah Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nomor 1 menurut saya, dalam faktor yang bernama panggilan, dalam panggilan ada faktor yang bernama pilihan. Anda temukan bahwa ayat 1 di mana Abram disuruh pergi keluar, Abram dipisahkan, Abram dikhususkan, itulah arti pilihan. Pilihan berarti kita dibuat menjadi spesial, kita dibuat menjadi khusus. Kenapa Allah tidak memilih saudaranya Abram? Kenapa Allah tidak memilih tetangganya Abram? Kenapa Allah tidak pernah memilih temannya Abram? Kenapa Tuhan tidak pernah memilih keponakannya Abram, saudara sepupunya Abram, saudara laki-laki Abram, papanya Abram, kakeknya Abram? Kenapa yang dipilih adalah Abram? Sederhana, sebab dalam panggilan selalu ada yang namanya pilihan. Pilihan membuat seseorang menjadi khusus, menjadi spesial. Bahkan sebenarnya itulah arti kata kudus. Kudus berarti dipisahkan, dikhususkan. Itulah arti kekudusan. Kekudusan berarti kita menjadi spesial, kita menjadi khusus, sebab ada tujuan yang hendak dia raih dalam kehidupan seseorang. Menarik, berarti kalau kekudusan berarti menjadi khusus, berarti lawan dari kekudusan bukanlah dosa, tetapi lawan dari kekudusan kalau begitu adalah menjadi umum. Sekali lagi, kalau arti kekudusan dapat dirangkum dengan satu kata, yaitu menjadi khusus, menjadi spesial, menjadi khusus. Khusus berarti ini hanya kepunyaan terbatas, limited edition, gitu kira-kira. Hanya seseorang tertentu yang bisa mempergunakannya.
Berarti lawan dari kekudusan sebenarnya bukanlah dosa, tetapi lawan dari kekudusan sebenarnya adalah menjadi umum. Apa maksud saya? Begini, kudus atau khusus sebenarnya adalah mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Itu khusus. Ketika pernikahan itu kudus, berarti pernikahan sang istri hanya untuk sang suami. Dan sang suami hanya untuk sang istri. Ketika seseorang ada dalam pernikahan, tetapi kehidupannya kemudian diumbar untuk orang banyak menjadi umum, maka itu bukan lagi kudus. Mohon maaf, kalau seorang istri, seorang perempuan bisa dipakai, mohon maaf kalau istilah ini kasar, tapi kalau dia bisa dipakai oleh banyak laki-laki, maka dia tidak bisa dikatakan kudus. Kenapa tidak bisa dikatakan kudus? Sebab hidupnya bukan khusus, tetapi hidupnya menjadi umum. Bisa dipakai oleh banyak orang, asalkan apa yang dia inginkan mereka beri. Tuhan mau ketika Anda dan saya kudus, bahwa yang dia maksudkan menjadi kudus adalah artinya hidup saya ini sesungguhnya hanya untuk dia. Dan hanya untuk dia. Ketika kemudian hidup kita ini kita serahkan pada Tuhan, tetapi kemudian plus kita serahkan kepada duit, plus kemudian kita serahkan kepada B dan C dan D dan E dan F, maka kemudian dia berkata hidupmu tidak kudus. Makanya dia berkata, kalau kamu, Tuhan Yesus berkata, kamu harus pilih antara Mammon dan Kristus dan Allah. Sebab kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Luar biasa, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kalau Mammon bisa, oh iya, nggak apa-apa ikut Yesus asal ikut juga saya. Itu Mammon, tapi Yesus berkata, no, kalau kamu ikut Mammon, kamu tidak akan dipakai oleh aku. Sebab aku butuh yang kudus. Dan yang paling luar biasa, salah satu saingan Yesus adalah Mammon ternyata. Ternyata uang itu luar biasa, sebab uang punya kekuasaan seakan-akan memberi kekuasaan. Makanya ada teman saya berkata begini, sebenarnya lebih enak ikut Mammon sebenarnya. Kenapa? Sebab asal Anda punya uang, Anda nggak perlu tanya, Anda bisa dapat apa yang Anda inginkan gitu ya. Kalau ikut Yesus kan begini, Tuhan kepingin rumah, ada uang, tapi uangnya ditanya, bisa beli rumah nggak? Bisa beli rumah nggak? Tuhan mau ini nggak? Tuhan mau nggak ini? Dapat gaji gitu ya, dapat gaji 10 juta, kemudian kalau orang dunia kan dapat gaji 10 juta, this is mine kan gitu. Ini punyaku, this is mine. Tapi kalau orang dalam Tuhan kan ketika gaji 10 juta mulai tanya, ya Tuhan ini berkat Tuhan, ini harus dibagi kemana, apakah buat saya semua bisa nggak apa-apa, kalau bisa semua haleluya puji Tuhan gitu ya. Rasanya lebih enak ikut Mammon daripada ikut Tuhan sebenarnya kan gitu. Sebab kalau Anda punya uang, apapun yang Anda inginkan Anda bisa dapatkan selama uang bisa membeli itu. Persoalannya adalah ada hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Itu persoalannya. Tetapi sebenarnya secara pemikiran logika, selama Anda punya materi, Anda bisa miliki apapun yang Anda inginkan. Tidak dengan Tuhan. Anda boleh punya uang, tetapi belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Makanya orang kaya berdosa itu jauh lebih mudah daripada orang miskin berdosa. Kenapa? Orang kaya berdosa lebih mudah daripada orang miskin berdosa, sebab dosa butuh bukan hanya niat, tapi dosa juga butuh kesempatan, tetapi dosa juga butuh kemampuan. Anda mau buat dosa, tetapi Anda tidak mampu buat dosa, Anda tidak akan pernah berbuat dosa. Persoalannya dengan orang kaya adalah, orang kaya bukan cuma mau buat dosa, orang kaya bisa mampu buat dosa. Orang miskin mau istri 3, mikir dulu. Istri 1 saja susah, apalagi istri 3. Orang kaya istri 5, simpanan masing-masing ditaruh di apartemen satu-satu bisa. Orang miskin sales asuransi belum tentu mau mendekati. Mohon maaf yang kerja sales asuransi. Bukan hanya sekedar stigma saja. Tetapi orang kaya, wah sales asuransi sudah dandan cantik-cantik. Datang sama orang kaya, godaan besar. Anda mau, dia mau. Jadilah, kemauan dan kemampuan perlu untuk berbuat dosa.
Orang miskin mau buat dosa, belum tentu mampu buat dosa. Orang kaya mau buat dosa, dia punya kemampuan buat dosa. Itu sebabnya godaan sangat besar dalam Mammon. Menjadi kudus adalah menjadi khusus. Menjadi kudus adalah berarti seluruh hidup saya untuk Yesus, hanya untuk Tuhan. Saya tidak akan pernah campur dengan dunia. Itulah arti kata pilihan. Dalam panggilan selalu ada yang namanya pilihan. Anda temukan Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya dalam panggilan selalu ada sisi yang bernama pilihan. Dalam Wahyu Yohanes berkata, dia yang menyertai Yesus Kristus yang akan datang kembali adalah mereka yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Berarti ada 3 ujian dalam hidup setiap orang percaya. Orang percaya dipanggil, tetapi tidak semua yang dipanggil, kata Tuhan Yesus, dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi saya percaya kalau begitu, banyak yang dipilih, sedikit yang setia. Kita bisa lihat ini dari peristiwa Gideon. 32.000 orang datang pada panggilan Gideon untuk maju berperang. Mereka dipanggil. Tetapi dari panggilan 32.000, hanya 10.000 orang yang dipilih. Sebab siapa yang minum seperti yang ditentukan oleh Tuhan, disuruh pulang. Mereka harus dipilih dan hanya sisa 300 orang yang setia. Dan 300 memang angka setia. Anda lihat, oleh sebab itu panggilan dan pilihan selalu berjalan bersama-sama. Saya kasih satu ayat lagi, 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Perhatikan dahsyatnya ketika kita bisa mengerti panggilan dan pilihan. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10. Supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kemudian dia berkata, sebab jikalau kamu melakukannya apa? Kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia berkata, kalau kamu hidup mengerti panggilan dan pilihanmu, kamu berjalan dengan sungguh-sungguh, kamu lakukan ini dengan sungguh-sungguh, kamu lakukan ini dengan teguh, dia jamin satu hal, kamu tidak akan pernah tersandung, kamu tidak akan pernah jatuh. Dan kepadamu akan diberikan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan juru selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Anda hidup dalam panggilan dan pilihan yang semakin teguh, maka jaminan keselamatan itu pasti. Pasti dia berkata, engkau akan diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan dari juru selamat, kerajaan kekal, juru selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya harus mengerti panggilan dan pilihan kita. Nah, apa arti pilihan? Apa dasar dari sebuah pilihan? Izinkan saya bicarain. Apa dasar dari sebuah pilihan? Seseorang seringkali dipilih sebab ada hal-hal yang istimewa dalam hidupnya. Ada orang-orang yang dipilih karena wajahnya yang cantik, wajahnya yang ganteng. Ada orang-orang yang dipilih karena kekayaannya. Ada orang-orang yang dipilih sebab karena status sosialnya. Ada orang-orang yang dipilih karena jabatannya. Ada banyak orang yang dipilih karena uang yang dia miliki. Dan ada banyak orang dipilih karena hal-hal tersebut. Persoalan dengan dipilih karena jabatan, kekuasaan, pangkat, karena uang, karena kekayaan, karena kecantikan adalah satu kali seandainya Anda kehilangan itu semua. Satu kali seandainya Anda kehilangan kekayaan Anda, maka pilihan Anda akan hilang. Seandainya Anda kehilangan jabatan Anda, maka pilihan Anda akan hilang. Satu kali seandainya wajah cantik Anda mulai keriput, mohon maaf ibu-ibu, maka pilihan Anda akan hilang. Sebab you are not the Miss Universe anymore. Anda bukan Miss Universe lagi. Oleh sebab itu sangat berbahaya meletakkan dasar pilihan kepada apa yang saya miliki. Sebab satu kali kita tahu orang akan kaya, itu sebabnya satu kali kemudian orang akan menjadi miskin dan menjadi susah paling tidak. Itu sebabnya manusia mau menjadi terpilih. Dan karena mau menjadi terpilih, maka kita berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi dasar pilihan kita. Orang kaya akan berusaha untuk tetap kaya, bahkan kalau perlu berusaha untuk makin kaya.
Sebab kenapa? Dia takut untuk menjadi miskin. Sebab dia tahu kalau dia menjadi miskin, maka keberartian dalam hidupnya menjadi hilang. Yang cantik, yang ganteng, yang bodinya singset, akan berusaha untuk mempertahankan sebisa mungkin wajahnya yang cantik. Bagi mereka yang menggunakan kecantikan sebagai pengangkat status sosial, ganteng, maka dia akan mempertahankan itu semua. Kalau perlu tarik kanan, tarik kiri, kumpul semua di belakang. Makanya rambut dipanjangin. Supaya, wah, sampai tua masih nenek-nenek lincah, Nelly. Nenek-nenek singset, Nancy. Maaf yang nama Nelly dan Nancy. Jadi dipertahankan sebisa mungkin. Kenapa? Sebab keberartiannya ada pada apa yang dia miliki. Pangkat demikian pula. Satu kali mereka berkuasa, satu kali mereka akan menjadi tidak berkuasa. Itu sebabnya mereka akan sogok kanan, sogok kiri, mempertahankan kekuasaan yang dia miliki. Kalau begitu, apa dasar pilihan Anda dan saya di hadapan Tuhan? Pangkatkah, kekayaankah? Kita tahu bukan itu semua. Menurut saya satu, kita dipilih oleh Tuhan hanya karena satu hal, grace, kasih karunia, anugerah Tuhan. Dan karena dasar pemilihan kita bukan karena apa yang saya miliki, tetapi karena Dia yang memilih saya, maka keberartian saya tidak diletakkan pada apa yang saya punya, keberartian saya diletakkan pada apa yang Dia katakan. Menjadi spesial bukan karena apa yang saya miliki, tetapi saya menjadi spesial karena apa yang Dia lihat dari saya. Dengar, tidak peduli apa pandangan orang lain. Misalnya, ada seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita. Biasanya kalau di VOW, contoh jomblo hanya Agni. Agni yang dijadikan selalu contoh jomblo kamu nih ya. Makanya banyak berdoa buat kamu nih. Misalnya jangan Agni. Pria saudara, no name. Ada satu laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan, dan menurut sang laki-laki ini, perempuan ini adalah perempuan yang paling cantik di seluruh dunia. Tetapi selama sang perempuan tidak pernah menganggap pria ini spesial bagi dia, maka apapun pandangan sang pria ini menjadi tidak berarti bagi dia. Setuju? Dia boleh menganggap bahwa wanita ini adalah wanita yang paling cantik di seluruh dunia, tapi persoalannya sang wanita tidak suka dengan pria ini. Apapun pendapat sang pria ini tidak menjadi berarti bagi dia. Yang menjadi berarti bagi sang wanita adalah pria yang spesial bagi dia. Setuju? Pendapat pria spesial inilah yang akan membuat sang wanita ini merasa spesial. Seringkali kita lupa sama. Tadi saya berkata, kudus berarti menjadi khusus. Kudus berarti bagi Tuhan adalah saya menjadi khusus bagi Tuhan. Seharusnya Tuhanlah pria spesial kita. Yang setuju katakan amin. Berarti apapun kata dunia, apapun yang dunia katakan, oh kamu adalah orang yang gagal, kamu adalah orang yang rusak, kamu orang yang tidak berarti, kamu orang yang hancur, kamu orang yang tidak mungkin bisa buat ini. Apapun kata dunia tidak menjadi penting bagi saya, sebab dunia not my special man. Dunia bukan my special guy. Dunia bukan orang yang spesial bagi saya. Sebab saya khusus bagi Tuhan, maka hanya pendapat Tuhanlah yang paling berarti bagi saya. Yang setuju katakan amin. Orang mau bilang, orang dunia mau berkata, lu jelek. Tapi selama Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Dunia boleh berkata, kamu tidak berharga. Tetapi selama Tuhan berkata, saya berharga. Buat saya, I am special. Bukan karena apa yang saya miliki, tapi karena grace, anugerah. Berarti karena Dia. Tetapi persoalannya di sisi yang lain, kita berkata, oh Tuhan, aku percaya padamu. Yesus, aku percaya kepadamu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Tetapi telinga kita masih kita berikan kepada apa yang dikatakan dunia. Berarti Yesus bukanlah orang yang spesial bagi kita. Dunialah yang spesial bagi kita.
Itu sebabnya Yesus berkata, kamu mampu nak, kamu bisa nak, percaya nak. Tapi kita kemudian masih memberi telinga kita kepada orang lain. Makanya dalam Alkitab perhatikan berapa sering Anda temukan ayat yang berkata, sendengkanlah telingamu kepadaku. Listen to my voice, dengarkanlah perkataanku. Kenapa? Sebab dia mau kita mengerti bahwa dialah satu-satunya yang paling utama dan penting bagi kita. Orang lain boleh berkata, stop sampai sini, kamu tidak akan bisa. Tetapi selama Tuhan berkata, kamu pasti bisa, maka saya memilih untuk percaya saya pasti bisa. Bukan karena saya pede dan sangat pede, tetapi karena saya percaya perkataan Tuhan saya tidak akan pernah gagal. Kalimat terakhir Bapak Ibu bukan berasal dari manusia. Biarlah kalimat terakhir selalu berkata dari Tuhan. Sebab dialah yang paling berharga bagi Anda dan saya. Kenapa? Sebab kita dipilih. Dia jatuh cinta dengan kita. Anda tanya, kenapa Tuhan jatuh cinta sama saya? Jawabannya sebab dia memilih untuk mencintai kita. Cinta tidak bisa dirasionalkan. Cinta seringkali tidak bisa ditanya, kenapa? Kemarin saya bilang, ada orang-orang tertentu kalau lihat pria berkumis, hati kleper-kleper-kleper. Ada wanita tertentu lihat pria berkumis, jijik. Sebab dia pikir kalau mohon maaf dicium pria kumisan gimana geli-geli. Ada wanita yang tidak tahan geli kayaknya. Ada teman saya cacat, tapi ada orang yang senang dengan dia. Kami tanya, kenapa kamu pilih dia? Dia berkata, I like her. Saya suka. Apa alasannya? Dia bilang, gak tahu. Saya cinta dia. Cinta seringkali tidak butuh alasan. Cinta adalah sebuah pilihan. Dan Tuhan sudah memilih mencintai Anda. Apapun yang Anda miliki. Hari ini berbanggalah dalam kasih-Nya Tuhan. You are special. Bagi mereka yang sementara meneteskan air mata. Sebab Anda berkata orang lain sementara bilang begini, orang lain bilang begitu, orang lain bilang saya gak mungkin. Dokter bahkan berkata umurku tinggal 3 bulan, umurku tinggal 6 bulan. Ini penyakit parah. Ini hanya 1 orang di antara 1 juta orang yang mengalami penyakit ini. Whatever. Apapun kata dunia, apapun kata orang, it's not meaningful to you. Itu bukan penting bagi Anda. Yang paling penting adalah apa kata Tuhan. Hari ini dengarkanlah dia baik-baik. Mari kita datang pada Tuhan. Sekali lagi saya rindu kita nyanyi lagu tadi, lubuk hatiku. Datang pada Tuhan. Bilang sama dia bahwa engkaulah yang paling berarti dalam hidupku. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Engkau Tuhan. Sebab dia memilih. Kenapa dia gak pilih Haran? Kenapa dia gak pilih Lot? Kenapa dia gak pilih Terah? Kenapa dia pilih Abraham? Tuhan mau. Dia pilih. Kenapa dia gak pilih yang lain? Dia pilih Glady, dia pilih Sam, dia pilih Agni, dia pilih Nita, dia pilih Eric, dia pilih Sylvie, dia pilih Henny, dia pilih Bunga, dia pilih kami. Kenapa? Gak tahu. Mungkin karena dia cinta. Dan Anda tanya kenapa dia cinta? Apakah cinta butuh alasan? Dia hanya memilih untuk mencintai kita. Anda boleh jadi seorang budak, Anda boleh jadi seorang pelayan seperti Esther. Tapi sang raja jatuh cinta. Anda perlu alasan? Tidak perlu. Seringkali cinta tidak perlu alasan. Anda tanya kenapa Tuhan mencintai saya? Jawabannya hanya karena dia mencintai engkau. Dia memilih untuk mencintai engkau. Dan cinta itulah yang membuat kita menjadi spesial di mata semua orang. Katanya orang, kalau orang jatuh cinta mukanya glowing. Dan menurut saya ketika Tuhan jatuh cinta dengan kita dan kita jatuh cinta dengan dia, kita
kita glowing, kita mengalami kemuliaan Tuhan. Hari ini hadapilah hidup dengan wajah yang glowing. Bilang sama diri sendiri, you gak perlu make up hari ini, boleh, tapi wajahmu akan tetap glowing. Sebab you are a person in love. Kamu adalah orang yang sementara jatuh cinta. Mari kita katakan pada Dia, ku angkat tanganku memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. bagi mereka yang gagal di luar sana, bagi mereka yang pernikahannya sementara berantakan dan hancur, bagi mereka yang pekerjaannya sementara rusak dan hancur, bagi mereka yang kesehatannya sementara rusak dan hancur, bagi mereka yang hatinya sementara rusak dan hancur. Anda gak harus bersaing dengan semua orang dalam hal kekayaan. Anda gak harus bersaing dengan semua orang dalam hal penampilan. Anda gak harus bersaing dengan semua orang dalam hal kesuksesan. Anda gak harus bersaing dengan semua orang dalam hal popularitas untuk membuat hidupmu spesial. Setiap orang, setiap manusia yang lahir sudah spesial, sebab Tuhan memilih untuk mencintai Anda. Mohon maaf, dalam ilmu medis kedokteran hanya ada satu sel telur, sementara ada jutaan sperma, kata orang. Tetapi dari sekian juta sperma, hanya ada satu sperma yang berhasil membuahi satu sel telur. Anda adalah hasil dari begitu banyak kemungkinan jutaan, dan Anda adalah satu di antara sekian juta kemungkinan. Anda bukanlah hasil dari sebuah kecelakaan. Anda bukan hasil dari sebuah kebetulan. Anda adalah hasil dari sebuah pilihan. Dari awal Tuhan memilih Anda. Dari awal Tuhan sudah menentukan Anda. Itu sebabnya Alkitab berkata, sejak dari kandungan ibuku engkau mengenal aku. Tuhan sudah tahu Anda bukan kecelakaan. Ada banyak orang sementara dalam keadaan cacat tubuh. Ada orang yang cacat mental. Ada orang yang cacat hati. Ada orang yang lahir dalam cacat hidup. Tapi Anda pun selama Anda hidup, Anda spesial. Sebab Tuhan memilih. Dia memilih. Biarlah hari ini kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Berapapun besar tantangan hidup, berapapun besar badai hidup, berapapun hancur dan gagal hidup Anda hari ini, Anda bisa bangkit kembali. Sebab ada tangan kasih Tuhan yang akan mengangkat kita kembali. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari siapkan roti perjamuan Anda.
Dan Anda berkata, dari mana saya tahu bahwa Yesus mencintai saya? 2000 tahun yang lalu dia datang di muka bumi. Dia melamar Anda dan saya. Bukan dengan emas dan perak, tapi dia lamar Anda dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dan lewat tubuh dan darahnya yang dia berikan, hari itu kita dipertunangkan dengan Yesus. Dia adalah milikku, dan aku adalah milik dia. Amin. Selama-lamanya. Dan sejak hari itu, kita khusus untuk Tuhan. Amin. Amin. Hatimu bukan milik orang lain. Hatimu milik Tuhan selama-lamanya. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat kehidupan, keberkatan, berkat kekayaan, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keselamatan, berkat penebusan, dan memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Inilah tanda cintamu ya Tuhan. Inilah tanda cintamu. Amin. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, darah yang mengampuni, darah yang menyelamatkan, darah yang menebus, darah anak domba yang tidak bercacat celah. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih buat semua yang Engkau buat. Kami menjadi berharga, kami menjadi berarti. Bukan karena apa yang kami miliki, kekayaan, kekuasaan. Bukan karena apa yang kami miliki, kepintaran, kesuksesan, keberhasilan. Kami berharga dan berarti sebab kami lahir dari kasih-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Jama yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jama. Jama. Biarkan kasih yang menyembuhkan itu sungguh hadir dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus, yang sakit bangkit dan sembuh kembali. Dalam nama Yesus, kesehatan-Mu dipulihkan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Sebab you are worthy, you are loved. Kamu dicintai, kamu berharga bagi Dia. Tuhan, Engkau jama, Engkau jama. Tidak ada orang yang miskin, paling miskin sekalipun, yang tidak Engkau dekati untuk sembuhkan. Mereka yang terbuang, mereka yang tersingkirkan, mereka yang asing, mereka yang dianggap tidak berharga, Engkau sembuhkan. Kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi dari mujizat kesembuhan-Mu. Tidak ada. Kami terlalu percaya mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah, terjadi dalam nama Yesus. Mari, karena anugerahnya diberikan kepada kita semua. Anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya semua
kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini, keluargamu diberkati, hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu, anak cucumu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, dan yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Selamat pagi Bagi semuanya, Tuhan berkati.